Sesuai dengan judul, akan kita bahas bagaimana hukum industri parfum menurut pandangan fikih. Telah kita ketahui bersama, seluruh penduduk dunia menggunakan parfum untuk berhias dan untuk wangi-wangian. Dalam Islam pun juga dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, sehingga banyak dari umat muslim memakai parfum untuk memenuhi anjuran tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana hukum industri parfum menurut pandangan fikih. Untuk membedah bagaimana hukum industri parfum menurut perspektif fikih, akan kita gunakan teori fikih industri. Oke, fikih industri terdiri dari dua kata. Ada kata fikih, ada kata industri. Nah, untuk memahami secara utuh fikih industri, kita pahami satu persatu terlebih dahulu. Pertama, fikih. Fikih adalah pemahaman hukum terhadap segala aktivitas orang muslim, meliputi wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Sedangkan industri sendiri adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang tujuan utamanya adalah menambah nilai jual. Sehingga kalau kita gabungkan, fikih industri artinya adalah aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perindustrian. Selanjutnya, hukum industri secara dasar dalam Islam. Dalam Islam terdapat sebuah teori al-aslu fil asya al-ibahah, yang artinya adalah secara dasar segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Industri tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya, maka bisa kita simpulkan secara dasar industri ini hukumnya boleh. Tapi ingat, itu secara dasar. Hukum industri bisa jadi berubah sesuai dengan apa yang diindustrikan. Telah kita sebutkan bahwasanya hukum industri itu fleksibel, sesuai dengan apa yang diindustrikan. Oke, berikut ini beberapa contohnya. Pertama, hukum industri bisa jadi haram ketika yang diproduksi atau yang diindustrikan adalah barang-barang yang haram, seperti minuman keras, narkoba, dan barang-barang haram lainnya. Yang kedua, misalkan industri ini bisa jadi hukumnya sunnah ketika yang diproduksi atau yang diindustrikan ini barang-barangnya juga barang-barang yang disunahkan, seperti produksi mushaf Al-Quran atau barang-barang yang lain yang disunahkan. Oke, kita kembali ke pembahasan membahas hukum industri parfum perspektif fikih. Sesuai dengan teori-teori yang telah disampaikan, maka hukum industri parfum ya boleh-boleh saja kalau menurut fikih. Cuma gini pemirsa, ada beberapa parfum yang berbahan dasar alkohol. Nah, ini yang menjadi pembahasan oleh para ulama. Yang menjadi pembahasan adalah pada alkoholnya. Menurut ulama yang menghalalkan, berarti beliau berpendapat atau berpandangan alkohol ini hukumnya suci. Kalau ulama yang tidak memperbolehkan atau mengharamkan, berarti berpandangan kalau alkohol ini hukumnya najis. Dari dua pandangan ulama akan kita bahas terkait argumen masing-masing. Pertama, bagi yang mengharamkan. Bagi yang mengharamkan, para ulama menganggap alkohol ini hukumnya disamakan seperti khamr. Ketika khamr dikatakan najis, maka alkohol juga dihukumi najis. Syariat Islam melarang umatnya untuk melumuri tubuhnya dengan benda najis. Untuk ulama yang memperbolehkan, ini berpandangan bahwasanya dalam Islam ada konsep yang namanya umumul balwa. Dalam kitab Bujairumi al-Khatib dijelaskan, yang dimaksud dengan umumul balwa adalah sebuah kejadian yang sudah terjadi dan lumrah, dan kejadian ini sulit untuk dihindarkan. Seandainya ketika kejadian ini dihentikan, bahkan akan menimbulkan kerusakan. Lah, parfum ini sudah marak terjadi dan sulit dihindarkan, sehingga parfum cocok untuk dimasukkan dalam konsep umumul balwa. Parfum berbahan alkohol sudah banyak digunakan oleh masyarakat dan sulit untuk dihindari. Maka dalam fikih disebutkan ada kaidah al-amru idza dhaqa ittasa'a. Ketika kondisi mendesak, maka aturan dilonggarkan. Oke, para pemirsa, maka bisa kita simpulkan bagaimana hukum industri parfum menurut pandangan fikih. Pertama, ketika parfum tersebut tanpa alkohol atau tidak berbahan dasar alkohol sama sekali, maka hukumnya diperbolehkan. Kedua, ketika parfum tersebut berbahan dasar alkohol,
maka masih terjadi perbedaan di antara para ulama. Pertama ada yang menghalalkan dan yang kedua ada yang mengharamkan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, mari. Oke. Mari syutingnya sampean keren. Oh iya ta? Yo, keren. Terima kasih. Apa? Opo iki? Apa? Mambu sampean, Cak. Yo sih. Oh iya nyen kok salah nyen. Panas Sampean bawane. gawe parfum. Parfum apa iki? Parfum. Opo iki? Mbo. Ono alkohol iki. Kagak tes. Apa? Videone, durung ada videone. Ah, yes. Apa itu? Iya. Iya. Yang kena sampean, Cak. Iya.